Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan suatu hari Khalifah Harun al-Rasyid bangun tidur dalam keadaan jengkel. Mimpinya aneh. Ia bermimpi minum air dari sumur yang muncul di atas pohon kelapa. Begitu bangun, ia panggil pengawal. Cepat panggil Abu Nawas. Aku ingin mimpiku jadi kenyataan. Abu Nawas datang, masih ngantuk dan belum gosok gigi. Ada apa gerangan tuanku? Gali sumur di atas pohon. Abu Nawas langsung melek sepenuhnya. Tuanku, apakah ini perintah resmi atau sedang menguji iman hamba? Perintah resmi. Jika kau bisa melakukannya, aku beri hadiah 1 peti emas. Kalau gagal, aku kirim kau tidur di penjara bersama monyet istana. Abu Nawas menelan ludah. Baiklah, hamba akan mencoba menggali logika dari perintah yang tidak masuk logika. Keesokan harinya, seluruh rakyat Baghdad berkumpul menyaksikan atraksi paling konyol abad ini. Abu Nawas naik ke pohon kurma dengan sekop di tangan. Beberapa menteri berbisik, ini baru gila beneran. Abu Nawas duduk di atas dahan dan mulai berteriak, "Hai kalian semua, mulai hari ini Abu Nawas akan jadi tukang gali langit." Ia pura-pura menggali dahan pohon sambil sesekali mengelap keringat yang sebenarnya tidak ada. Tak lama raja datang menonton. "Mana sumurnya Abu Nawas?" "Sabar tuanku, air di langit belum turun. Kalau boleh tahu, apakah tuanku ingin sumur ini berisi air, anggur, atau air mata logika?" Raja tersenyum sinis. "Kau hanya berputar-putar kata, kau gagal." Abu Nawas pun berdiri lalu berseru, "Jika hamba gagal, bukan karena hamba bodoh, tapi karena pohonnya tidak taat perintah. Harusnya pohon ini nurut dan berubah jadi tanah dulu baru digali. Lagi pula tuanku, menurut akal sehat, menggali sumur di atas pohon sama seperti menjemur ikan di dalam air. Tuanku sendiri yang menolak logika." Orang-orang tertawa terpingkal-pingkal. Jadi, hamba kembalikan perintah ini kepada logika. Kalau logika tak menerimanya, hamba juga tak bisa mengerjakannya. Raja akhirnya tertawa terbahak-bahak. "Baiklah Abu Nawas, kau menang kali ini. Tapi coba beri aku solusi. Bagaimana caranya bisa minum air dari pohon?" Abu Nawas menjawab dengan cerdas. "Mudah tuanku, ambil kelapa, dibelah, minum airnya, selesai. Itulah sumur alami di atas pohon." Semua orang terdiam sebentar, lalu tertawa sejadi-jadinya. Raja pun mengangguk puas. Kurma untuk semua orang, dan 1 pohon kelapa untuk Abu Nawas sebagai tanda jasa. Kisah selanjutnya. Alkisah suatu hari Raja Harun al-Rasyid merasa iseng dan ingin menjebak Abu Nawas dengan tugas yang mustahil. Ia memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas," kata sang raja sambil tersenyum licik, "aku ingin menguji kepandaianmu. Isilah keranjang bolong ini dengan air dari sungai sampai penuh. Kalau kau gagal, kau akan kujebloskan ke penjara." Abu Nawas melihat keranjang itu. Ternyata terbuat dari anyaman bambu penuh lubang besar. Mustahil air bisa tertampung di dalamnya. Namun Abu Nawas tetap membungkuk hormat. "Baiklah tuanku, mohon beri hamba waktu 1 hari." Raja tertawa kecil. "1 hari? Baik, tapi awas kalau kau gagal." Abu Nawas membawa keranjang itu ke tepi sungai. Orang-orang yang melihatnya tertawa terpingkal-pingkal. Abu Nawas sudah gila, mana bisa keranjang bolong diisi air. Namun Abu Nawas tetap tenang saja. Ia mengambil air sungai dengan gayung, lalu menuangkannya ke keranjang bolong itu. Tentu saja air langsung habis tumpah. Ia terus melakukannya, menuang tumpah, hingga berjam-jam lamanya. Seorang temannya tak tega melihat Abu Nawas. "Ohai Abu Nawas, berhentilah, kau hanya membuang tenaga sia-sia." Abu Nawas tersenyum lalu berkata, "Sabar, aku tahu apa yang aku lakukan." Sore hari, Abu Nawas menghadap raja dengan keranjang bolong di tangannya. "Mana airnya Abu Nawas? Mana keranjang yang penuh air itu?" ejek sang raja. Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Ampun tuanku, hamba sudah mengisi keranjang ini dengan ribuan gayung air. Namun bukan salah hamba jika air selalu habis tumpah. Sebab yang tuanku berikan pada hamba adalah keranjang bolong.
Kalau tuanku ingin keranjang itu penuh air, tutuplah dulu semua lubangnya. Raja terdiam lalu tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, memang hanya kau yang bisa menjawab tantangan konyolku ini dengan bijak. Sebagai hadiah, Raja memberinya uang emas, dan Abu Nawas pun pulang dengan hati yang riang gembira. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari, suasana di balik istana baginda Raja Harun al-Rasyid terasa berbeda. Udara dipenuhi ketegangan intelektual yang kental. Di hadapan baginda duduk tiga sosok yang menjadi pusat perhatian. Imam besar kota Baghdad yang terkenal dengan kedalaman ilmu fikihnya. Seorang pendeta dari negeri barat yang baru saja tiba dengan reputasi sebagai ahli teologi yang ulung. Dan tentu saja Abu Nawas yang dipanggil khusus sebagai penengah sekaligus perwakilan dari kebijaksanaan rakyat jelata. Awalnya diskusi berjalan dengan penuh adab. Sang imam dan sang pendeta saling bertukar argumen tentang keagungan Tuhan menurut keyakinan masing-masing. Namun, lama-kelamaan, nada bicara mereka meninggi. Debat yang semula bertujuan untuk saling memahami, kini berubah menjadi ajang untuk membuktikan siapa yang paling benar. Tuhanku menunjukkan kasih-Nya dengan turun ke dunia, merasakan penderitaan manusia, kata sang pendeta dengan penuh semangat. Sang imam membalas tak kalah tegas, justru keagungan Tuhan kami adalah karena Dia tidak serupa dengan makhluknya. Dia tidak perlu turun dan merasakan penderitaan untuk membuktikan kasih-Nya. Kekuasaannya adalah mutlak. Debat semakin panas. Keduanya saling melontarkan dalil dari kitab suci masing-masing, hingga suasana menjadi tegang. Baginda Raja mulai tampak tidak nyaman, khawatir perdebatan ini akan berakhir tanpa solusi, dan justru menabur benih permusuhan. Disinilah Baginda menoleh ke arah Abu Nawas, yang sejak tadi hanya diam sambil mengunyah kurma. Bagaimana pendapatmu, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja berharap kecerdikan penasihatnya itu. Abu Nawas menelan kurmanya, lalu menatap imam besar dan pendeta bergantian dengan senyumnya yang khas. Ampun Tuan Baginda dan para alim ulama yang terhormat, ujar Abu Nawas. Izinkan hamba yang bodoh ini bertanya. Tuan Pendeta, apakah Anda setuju bahwa Tuhan itu Maha Pengasih? Tentu saja, itulah inti dari ajaran kami, jawab sang pendeta cepat. Dan Anda, Tuan Imam Besar, apakah Anda setuju bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Ar-Rahman yang Maha Pengasih? Tanya Abu Nawas kepada sang imam. Tidak ada keraguan sedikitpun tentang itu, sahut imam besar dengan mantap. Abu Nawas mengangguk-angguk. Baiklah, sekarang izinkan saya bercerita. Pada suatu sore yang terik, lanjut Abu Nawas, ada dua orang ayah yang sangat mencintai anak-anaknya. Anak-anak mereka sedang bermain di bawah pohon yang rindang. Tiba-tiba, seekor kalajengking berbisa muncul mendekati mereka. Ayah pertama, karena cintanya begitu besar, segera berlari dan membiarkan dirinya disengat oleh kalajengking itu agar anaknya selamat. Ia rela menanggung sakit yang luar biasa demi buah hatinya. Abu Nawas berhenti sejenak, lalu menatap sang pendeta. Mulia sekali perbuatan ayah itu, bukan? Sang pendeta mengangguk setuju, merasa ceritanya mewakili argumennya. Kemudian, lanjut Abu Nawas, ayah yang kedua, karena cintanya yang juga tak kalah besar, tidak membiarkan dirinya disengat. Dari kejauhan, ia mengambil sebuah batu lalu melemparkannya dengan sangat akurat, hingga kalajengking itu mati seketika, tanpa perlu merasakan sakit sedikit pun. Anaknya pun selamat. Abu Nawas kini menatap imam besar. Tindakan ayah yang kedua juga menunjukkan cinta yang luar biasa, bukan? Ia melindungi anaknya dengan kekuatannya. Sang imam pun mengangguk, memahami arah perumpamaan itu. Suasana yang tadinya panas kini menjadi hening penuh perenungan. Wahai Tuan Pendeta dan Tuan Imam, kata Abu Nawas dengan lembut, kalian berdua sama-sama meyakini Tuhan Maha Pengasih. Hanya saja kalian menggambarkan cara Tuhan menunjukkan kasih-Nya dengan cara yang berbeda. Yang satu menggambarkannya seperti ayah pertama, yang lain seperti ayah kedua. Apakah perbedaan cara ini membuat salah satu dari mereka bukan seorang ayah yang penuh cinta? Baik sang pendeta maupun imam besar terdiam. Mereka saling berpandangan. Kali ini bukan dengan tatapan permusuhan,
melainkan dengan pemahaman yang baru. Argumen teologis yang rumit dan panas selama berjam-jam seakan luluh oleh sebuah cerita sederhana tentang dua orang ayah dan seekor kalajengking. Baginda Raja Harun al-Rasyid tersenyum lega, kagum dengan cara Abu Nawas meredakan ketegangan. Debat yang tadinya panas dan berpotensi memecah belah kini berakhir dengan tawa kecil dan anggukan kepala dari kedua belah pihak. Mereka mungkin tidak akan pernah setuju pada semua hal, tetapi berkat Abu Nawas, mereka diingatkan bahwa di balik perbedaan ada titik temu yang seringkali terlupakan, keyakinan akan kasih Tuhan. Kisah selanjutnya dikisahkan pada suatu hari ketika Abu Nawas sedang duduk santai di bawah pohon kurma, datanglah seorang pendeta dari negeri seberang. Pendeta itu terkenal pintar, fasih berbicara, dan kadang bisa membuat orang masuk agama Nasrani hanya dengan kata-kata manisnya. Melihat Abu Nawas yang tampak seperti orang biasa, pendeta itu langsung merasa yakin. Orang ini pasti mudah dipengaruhi. "Assalamualaikum," kata pendeta. "Waalaikumsalam," jawab Abu Nawas sambil menggaruk kepala yang tak gatal. Pendeta langsung duduk di sampingnya dan mulai berbicara. "Saudaraku, apakah engkau bahagia dengan hidupmu sekarang?" Abu Nawas menjawab, "Bahagia sekali, apalagi setelah istri saya pergi ke rumah ibunya." Pendeta tersenyum, mengira Abu Nawas sedang stres rumah tangga. "Kalau begitu, izinkan aku menawarkan jalan kebahagiaan yang abadi. Masuklah ke agama kami, karena di sanalah keselamatan sejati. Engkau akan mendapatkan cinta kasih tanpa batas." Abu Nawas mengangguk-angguk sambil memutar biji tasbihnya yang cuma berisi 2 biji. Pendeta semakin semangat. "Coba renungkan saudaraku, bukankah Tuhan kami rela disalib demi umatnya? Itu bukti cinta yang tak terbantahkan." Abu Nawas tiba-tiba bertanya dengan polos, "Kalau begitu, Tuhan kalian disalib oleh siapa?" Pendeta menjawab dengan mantap, "Oleh manusia, saudaraku." Abu Nawas mengangguk, lalu bertanya lagi, "Jadi manusia bisa menyalib Tuhan?" Pendeta menjawab, "Itu memang misteri iman." Abu Nawas mendekatkan wajahnya sambil berbisik, "Kalau begitu, aku lebih baik menyembah manusia yang menyalib itu. Mereka lebih kuat dari Tuhanmu, bukan?" Pendeta tersedak angin. "Tidak begitu maksudnya." Abu Nawas melanjutkan, "Kalau saya bunuh seekor ayam karena sayang padanya, apakah itu artinya cinta? Kasihan ayamnya." Pendeta bingung. "Lagi pula," lanjut Abu Nawas, "jika Tuhanmu jadi bayi, siapa yang mengganti popoknya?" Pendeta mulai gelisah. "Itu urusan ibunya, Bunda Maria." Abu Nawas tersenyum. "Jadi kamu percaya Tuhanmu disusui oleh manusia biasa?" Pendeta terdiam, mulai kehilangan arah. Lalu Abu Nawas bangkit berdiri sambil bersila di udara, entah bagaimana caranya. "Jika aku harus masuk agama seseorang, aku ingin agama yang Tuhannya tak bisa mati, tak bisa disalib, tak perlu disusui, dan tak perlu repot-repot ganti popok." Pendeta bengong, "Kau siapa sebenarnya?" Abu Nawas menunduk dan berkata lirih, "Hanya seorang yang terlalu banyak pertanyaan untuk ikut begitu saja." Akhirnya pendeta itu pulang sambil menggaruk-garuk kepala, dan sejak hari itu ia dikenal sebagai pendeta yang pensiun dini dan jadi petani mentimun. Kisah selanjutnya dikisahkan suatu hari di Baghdad datanglah seorang ulama dari negeri jauh. Ia berpakaian serba mewah, sorbannya tinggi seperti menara, dan janggutnya dipelintir setiap 5 menit. Tapi yang paling menonjol dari dirinya adalah kesombongannya. "Akulah ahli fikih terhebat abad ini," serunya. "Siapa yang menentangku pasti salah." Ia mulai ceramah di masjid kerajaan. Salah satu topik yang dibahasnya adalah nikah kontrak. Nikah kontrak itu sah, halal, mudah, dan menyenangkan. Tidak perlu tanggung jawab, tidak perlu nafkah panjang, cukup akad jangka waktu dan selesai. Mau 1 hari, 3 jam, 5 menit pun boleh. Yang penting ada ijab kabul. Siapa berani membantah? Para hadirin bingung. Ulama ini terlihat seperti menjual jasa pacaran syariah per waktu. Raja yang mendengar ceramah ini menjadi risau. Maka ia memanggil orang kepercayaannya, Abu Nawas. Abu Nawas datang ke masjid tempat sang ulama ceramah. Ia duduk di barisan depan dan dengan tenang berkata, "Wahai Tuan Ulama,
Jika engkau membolehkan nikah kontrak berdurasi, apakah boleh saya bertanya, berapa maksimal waktu mut'ah yang halal menurut Anda? Sang ulama menjawab dengan nada bangga, tak ada batasan, 1 jam pun boleh. Islam itu fleksibel, yang penting ijab kabul dan mahar. Abu Nawas tersenyum. Kalau begitu, saya ingin mengajukan proposal nikah kontrak selama 5 detik saja. Setelah itu, istri saya akan jadi janda halal. Lalu saya nikahi lagi 5 detik. Lalu cerai. Lalu nikah lagi. Lalu cerai. Saya bisa menikah 100 kali dalam sehari dengan wanita yang sama. Halal terus kan? Sang ulama terdiam. Mulutnya mulai goyang seperti tiang bambu kena angin. Itu tak sesuai maksud saya. Loh, Abu Nawas pura-pura bingung. Tadi Anda bilang bebas durasi. Saya hanya menjalankan logika Anda sampai ke ujungnya. Bahkan saya bisa buat paket mut'ah kilat sambil jalan kaki keliling pasar. Orang-orang mulai tertawa. Abu Nawas melanjutkan, kalau nikah boleh dikontrak, maka apakah saya juga boleh kontrak jadi anak Anda selama 10 menit? Saya masuk rumah Anda, lalu berteriak, "Ayah, saya mau warisan." Lalu 10 menit kemudian saya keluar dan bukan anak Anda lagi. Ulama sombong itu gelagapan seperti ikan mau pindah mazhab. Tidak bisa, itu akal-akalan. Abu Nawas menatap tajam. Tepat sekali. Maka saya kembalikan pada Anda. Mana agama, mana akal-akalan? Kalau nikah bisa dibongkar pasang sesuai selera dan waktu, bukankah itu menjadikan wanita seperti barang sewaan? Agama bukan dagang cinta. Akad nikah bukan kontrak harian, dan syariah bukan hotel bintang 5 yang bisa check-in check-out seenaknya. Seluruh jamaah bersorak. Ulama sombong itu terdiam, pipinya merah, lalu pelan-pelan keluar masjid sambil pura-pura ketinggalan sandal. Raja Harun al-Rasyid tertawa geli mendengar laporan dari Abu Nawas. Kau berhasil mengalahkan ulama sombong itu, tanpa marah, tanpa mencaci, hanya dengan logika yang menusuk halus. Abu Nawas menjawab ringan, ilmu itu seperti air, semakin dalam semakin tenang. Tapi kalau ilmu dipakai untuk sombong, dia berubah jadi genangan dangkal yang bau. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid duduk termenung di istana. Ia merasa prihatin melihat rakyatnya yang semakin pandai berbohong. Para pedagang menipu dalam timbangan. Para pejabat pandai bersilat lidah. Bahkan tukang suami pun suka mengaku baksonya daging sapi, padahal jelas-jelas rasanya kayak sandal. Akhirnya, Raja memanggil orang paling dipercaya dan paling pandai akalnya, Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, kata Raja sambil melipat tangan di dada. Aku ingin kau menjalankan misi penting dari kerajaan. Carilah 1 orang saja yang benar-benar jujur di negeri ini. Kalau kau berhasil, aku akan beri hadiah sebesar 10 kantong emas. Tapi kalau kau gagal, kau akan disuruh mengalap seluruh ubin istana dengan lidahmu. Abu Nawas tersenyum kalem, tapi dalam hatinya panik. Wah, gawat juga kalau gagal. Bisa-bisa aku jadi pel lantai kerajaan. Keesokan harinya, Abu Nawas berjalan keliling kota membawa sebuah cermin besar di tangannya. Ia berdiri di pasar lalu berkata dengan lantang, "Wahai warga Baghdad, barang siapa merasa jujur, tataplah cermin kejujuran ini. Jika kau benar jujur, wajahmu akan bersinar. Tapi jika kau berbohong, cermin ini akan retak dan berteriak penipu." Orang-orang langsung penasaran dan berbaris satu persatu. Yang pertama, seorang tukang roti. Ia menatap cermin, dan cermin itu bergetar. Si tukang roti langsung kabur. Lalu datang pedagang kain. Begitu melihat cermin, tiba-tiba terdengar suara dari belakang Abu Nawas. "Awas, ada maling kain di gang belakang." Si pedagang langsung gemetar dan kabur. Padahal yang teriak itu cuma anak kecil iseng. Hari demi hari tak satupun warga yang lolos dari cermin ajaib Abu Nawas. Padahal cermin itu biasa saja. Abu Nawas cuma pura-pura bersikap misterius dan menakuti orang-orang. Suatu pagi, datanglah seorang anak kecil pengembala kambing. Bajunya compang-camping, tapi wajahnya bersinar riang. "Paman, aku dengar kau mencari orang jujur. Aku ingin mencoba." Abu Nawas mengangguk. Anak itu menatap cermin dengan polos. Tidak ada getaran, tidak ada suara, tidak ada yang lari. Abu Nawas bertanya, "Wahai anak muda,
apakah kau pernah berbohong? Paman, pernah. Tapi aku selalu mengakuinya pada ibu. Ibu bilang, jujur itu bukan berarti tak pernah bohong, tapi berani mengakui kesalahan. Abu Nawas tersenyum. Dalam hatinya, ini dia orang yang jujur sebenarnya. Ia membawa anak itu ke istana dan berkata kepada raja, "Tuanku, inilah orang yang paling jujur yang kutemukan. Ia tak sempurna, tapi ia jujur tentang ketidaksempurnaannya." Raja pun mengangguk setuju dan memeluk anak itu sambil meneteskan air mata. "Abu Nawas, kau benar. Jujur bukan berarti tak pernah salah, tapi berani mengakui dan memperbaikinya." Lalu raja memberi hadiah bukan hanya pada Abu Nawas, tapi juga si anak muda, satu keranjang emas dan sepatu yang baru. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari di kota Baghdad muncullah seorang guru sesat yang mengaku membawa ajaran baru dan lebih benar. Ia menamakan kelompoknya Jamaah Serba Bebas dengan semboyan yang penting niat perbuatan nomor 2. Kelompok ini mulai menyebar dan menarik banyak pengikut. Bahkan ada yang percaya bahwa makan sambil tidur pun bisa dianggap ibadah. Ada pula yang berkata, kalau sholat susah, ya cukup niat saja. Allah Maha Tahu, bahkan sebelum kamu niat. Raja Harun al-Rasyid mulai resah. Maka ia memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas, aku ingin kau menyelidiki aliran baru tersebut. Tapi hati-hati, jangan sampai kau ikut terseret." Abu Nawas tersenyum. "Tenang tuanku, hamba akan menyelidiki dari dalam." Dengan jubah sederhana dan ekspresi lugu, Abu Nawas menyamar dan mengikuti pengajian kelompok tersebut. Sang guru menyambutnya. "Selamat datang wahai pencari kebenaran. Di sini kau bebas. Mau ibadah atau tidak, semuanya sah asal niat." Subhanallah, inilah yang saya cari selama ini. Saya bisa masuk surga sambil tidur? Tentu saja, bahkan surga itu bukan soal amalan, tapi soal pemahaman kita yang bebas. Untuk mengetes loyalitas Abu Nawas, sang guru mengadakan ujian. "Wahai Abu Nawas, sebagai tanda masuk aliran ini, kau harus mengikuti 3 aturan. Yang pertama, jangan sholat kalau bisa niat saja. Yang kedua, jangan puasa kalau bisa mimpi berpuasa. Dan yang ketiga, jangan pakai akal, cukup percaya pada saya." Abu Nawas mengangguk. "Wah, mudah sekali. Saya bahkan sudah mimpi naik haji tadi malam." Setelah beberapa hari, Abu Nawas berkata kepada guru itu, "Wahai guru agung, saya ingin naik level. Apakah boleh saya menyebarkan ajaran ini lebih jauh?" "Boleh, tentu. Kau adalah murid yang berbakat." "Kalau begitu, saya umumkan bahwa saya kini membuat cabang baru dari Jamaah Serba Bebas, yaitu Jamaah Super Bebas. Di sini bukan cuma niat yang cukup, bahkan niat pun tidak wajib. Allah Maha Tahu sebelum niat muncul. Dan menurut ajaran super bebas, guru tidak diperlukan. Cukup saya yang memimpin, karena semua harus setara." "Apa? Itu menyalahi aturan, tak boleh begitu." "Loh, bukankah tadi guru bilang tidak perlu akal, cukup percaya? Sekarang guru malah pakai logika, bertentangan dong dengan ajaran kita." Para pengikut bingung. Sebagian mulai tertarik dengan jamaah super bebas. Sebagian lagi keluar total karena makin bingung. Kalau niat tak wajib, perbuatan tak perlu, terus buat apa kita hidup? Akhirnya sang guru kena jebakan sendiri. Para pengikut bubar. Raja pun tertawa terpingkal-pingkal saat Abu Nawas melapor. "Tuanku, misi selesai. Aliran baru sudah bubar, bukan karena saya debat, tapi karena saya buat versi yang lebih ngawur dari mereka sendiri." Raja berdecak kagum. Hanya kau yang bisa mengalahkan aliran sesat dengan cara sesat yang lebih membingungkan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari, Raja Harun al-Rasyid sedang berbincang dengan para penasehatnya di istana. Tiba-tiba ia merasa ingin menguji kecerdikan Abu Nawas lagi. Maka ia pun mengundang Abu Nawas ke istana. Setelah Abu Nawas datang dan memberi salam, Raja Harun berkata, "Abu Nawas, aku ingin kau mengajariku cara berpuasa Senin Kamis dengan baik." Abu Nawas sedikit terkejut mendengar permintaan tersebut. Namun ia tahu raja pasti memiliki maksud tersembunyi.
Maka ia pun menjawab dengan sopan, "Wahai Baginda, puasa Senin Kamis sangat mudah. Pada hari Senin dan Kamis, kita menahan diri dari makan dan minum sejak fajar hingga maghrib." Raja Harun mengangguk dan tersenyum. Lalu ia berkata, "Baiklah, aku akan mulai puasa Senin Kamis minggu depan. Tapi aku ingin kau menemanku berbuka di istana." Abu Nawas pun setuju. Pada hari Senin, Raja Harun berpuasa. Ia merasa sangat lapar dan tidak sabar menunggu waktu berbuka. Saat matahari mulai condong ke barat, ia memerintahkan pelayan istana untuk menyiapkan hidangan yang lezat. Ketika azan maghrib berkumandang, Raja Harun segera mengambil makanan dan mulai makan dengan lahap. Ia melihat Abu Nawas hanya tersenyum dan belum menyentuh makanannya. Raja bertanya, "Abu Nawas, kenapa kau belum makan?" Abu Nawas menjawab santai, "Baginda, aku masih kenyang. Aku tidak ikut berpuasa hari ini." Raja pun terkejut. "Loh, katanya kau mau ngajariku puasa Senin Kamis." Abu Nawas menjawab sambil tersenyum, "Benar Baginda, aku hanya mengajarkan cara berpuasa, bukan ikut berpuasa." Raja Harun hanya bisa geleng-geleng kepala. Pada hari Kamis, Raja Harun kembali berpuasa. Kali ini ia ingin memastikan Abu Nawas juga ikut berpuasa. Maka sejak pagi ia mengutus pengawal untuk mengawasi Abu Nawas agar tidak makan dan minum. Sore harinya Abu Nawas tampak lesu dan lemas. Raja tersenyum puas, merasa bahwa kali ini ia berhasil. Saat waktu berbuka tiba, Abu Nawas segera mengambil makanan dan makan dengan lahap. Raja Harun pun ikut makan dan bertanya, "Nah, akhirnya kau benar-benar berpuasa, Abu Nawas?" Namun Abu Nawas menjawab sambil tersenyum, "Tidak Baginda, hari ini aku hanya mengikuti cara Baginda berpuasa. Seharian aku berpura-pura lemas, seperti Baginda yang juga tampak lemah menjelang berbuka." Raja Harun pun tertawa terbahak-bahak. "Kau memang selalu punya cara untuk mengelabuiku, Abu Nawas." Dan seperti biasa, Abu Nawas berhasil membuat sang raja tertawa dengan kecerdikannya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu malam di bulan Ramadan, Raja Harun al-Rasyid mengadakan diskusi terbuka di istana. Topiknya menarik. Apakah ada kondisi di mana sholat tarawih bisa menjadi haram? Para ulama yang hadir di majelis itu langsung menggelengkan kepala. Bagaimana mungkin sholat tarawih bisa menjadi haram? Itu ibadah sunnah yang dianjurkan, kata salah seorang ulama dengan yakin. Namun tiba-tiba Abu Nawas yang sedang duduk sambil menikmati kurma dan segelas susu tersenyum licik dan berkata, "Tunggu dulu wahai para alim ulama, aku bisa membuktikan bahwa sholat tarawih bisa menjadi haram." Para ulama langsung kaget, raja pun tertarik. "Wahai Abu Nawas, kalau kau bisa membuktikannya, aku akan memberimu hadiah. Tapi jika kau hanya asal bicara, aku akan memberimu hukuman," kata sang raja. Abu Nawas mengangguk percaya diri. Ia pun mulai menjelaskan, "Begini Baginda, sholat tarawih memang ibadah yang mulia. Tapi bayangkan, jika ada seorang pencuri yang masuk ke rumah orang saat sholat tarawih berjamaah. Karena semua orang sedang di masjid, rumah-rumah menjadi kosong. Maka pencuri itu dengan bebasnya mengambil barang-barang berharga. Dalam kasus ini, apakah sholat tarawih yang dilakukan oleh para pemilik rumah menjadi penyebab kejahatan?" Para ulama mulai berpikir, tapi mereka masih ragu. "Itu hanya kebetulan, bukan berarti sholatnya haram," kata salah seorang ulama. Abu Nawas tersenyum dan melanjutkan, "Baik, aku beri contoh yang lain. Misalkan, ada seseorang yang memaksakan diri sholat tarawih sampai sakit, padahal dia sudah tua dan lemah. Dia jatuh sakit parah karena terlalu memaksakan diri. Dalam hal ini, bukankah sholat tarawihnya justru menjadi mudorot?" Raja mengelus jenggotnya dan berkata, "Masuk akal juga." Tapi Abu Nawas belum selesai. Ia lalu berkata dengan nada serius, "Dan yang paling parah, wahai Baginda, bayangkan ada seorang suami yang pergi sholat tarawih ke masjid, sementara istrinya di rumah menunggu. Sang istri sudah memasak makanan enak, menata meja, dan berharap berbuka bersama suaminya. Tapi si suami malah asyik tarawih sampai tengah malam, lalu pulang ke rumah dalam keadaan ngantuk, lupa menyapa istrinya. Akibatnya istrinya marah besar
dan Perang Dunia Ketiga terjadi di rumah. Nah, kalau sholat tarawih menyebabkan keributan dalam rumah tangga, bukankah itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya? Semua orang yang mendengar langsung tertawa terbahak-bahak. Bahkan raja pun hampir tersedak karena tak bisa menahan tawa. Abu Nawas, kau benar-benar licik. Argumenmu masuk akal tapi juga menggelitik, kata sang raja sambil mengusap air matanya karena terlalu banyak tertawa. Akhirnya, raja menghadiahi Abu Nawas sekantong emas sambil berpesan, tapi jangan kau jadikan alasan untuk tidak sholat tarawih, wahai Abu Nawas. Dan Abu Nawas pun pulang dengan senyum lebar membawa hadiah. Kisah selanjutnya. Dikisahkan di suatu pagi yang cerah di kota Baghdad yang ramai terdengar kabar bahwa seorang ahli sejarah Kristen yang terkenal dari negeri Romawi datang berkunjung ke istana Khalifah Harun al-Rasyid. Orang itu bernama Paulus Historicus, dikenal cerdas, ahli kitab dan sering menang dalam debat di negeri asalnya. Sang khalifah yang senang mendengar perdebatan memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, kata khalifah sambil tersenyum licik, aku ingin kau adu argumen dengan ahli sejarah ini. Konon dia mampu membuat ulama-ulama kita terdiam. Abu Nawas tersenyum santai. Baik tuanku, tapi siapkan juga minuman segar, supaya lidahku tidak kering ketika menjawab pertanyaannya. Lalu berkumpullah orang-orang di halaman istana. Paulus mulai bicara dengan penuh percaya diri. Hai Abu Nawas, aku ingin bertanya padamu. Jika Muhammad adalah nabi terakhir, kenapa dalam sejarahku tak pernah kutemukan nubuat tentangnya di kitab-kitab terdahulu yang kau sebut Taurat dan Injil? Abu Nawas tersenyum. Ia pura-pura berpikir keras sambil memegang janggutnya. Wahai Paulus, aku kagum pada kepandaianmu dalam sejarah. Tapi bolehkah aku bertanya satu hal sebelum menjawab? Tentu, silakan. Sejarah yang kau tulis, apakah semuanya kau lihat dengan mata kepalamu sendiri? Paulus menjawab, tentu tidak. Sejarah adalah catatan orang-orang terdahulu. Jadi kau percaya pada cerita orang, bukan pada mata kepalamu sendiri? Paulus mulai tersenyum kecut. Orang-orang mulai tertawa kecil. Abu Nawas melanjutkan, kalau begitu, mari aku beri kau cerita sejarah yang juga aku terima dari orang-orang terpercaya. Muhammad disebut dalam kitab-kitab terdahulu. Hanya saja banyak yang menyembunyikannya, seperti engkau menyembunyikan pertanyaan asliku. Paulus terkejut. Apa pertanyaan aslimu? Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa Tuhan harus lahir dari manusia, menangis ketika bayi, dan disusui ibunya? Bukankah seharusnya Tuhan menyusui dirinya sendiri, atau tidak perlu minum sama sekali? Jawab Abu Nawas. Paulus tersentak, ia terdiam, mukanya memerah. Kerumunan makin gaduh menahan tawa. Paulus berusaha menjawab, itu rahasia ketuhanan. Abu Nawas segera menimpali. Rupanya ahli sejarah tak tahu sejarah Tuhannya sendiri. Kalau begitu aku beritahu, Muhammad adalah nabi yang disebut di kitabmu dengan sebutan Ahmad. Dan itu pun tertulis sebelum namanya dihapus orang-orang seperti engkau. Paulus terdiam semakin lama. Lalu ia berkata dengan suara pelan, wahai Abu Nawas, aku kalah. Aku tak pernah berpikir sejauh itu. Abu Nawas tersenyum dan berkata, kalau kalah maka pilih, kau terima kebenaran atau terus berdalih sampai matimu. Paulus menunduk. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Orang-orang bersorak gembira. Khalifah bangkit dan berkata, sungguh Abu Nawas bukan hanya cerdik, tapi juga berhasil menambah seorang saudara bagi kita semua. Abu Nawas pun tersenyum lebar sambil berkata, kalau begitu aku minta hadiah, tambahkan kurma di dapur istana, biar sejarah hari ini terasa lebih manis. Dan semua tertawa riuh hingga suasana istana penuh kegembiraan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas sedang bepergian ke kota untuk menghadiri undangan seorang sahabat. Di tengah perjalanan, ia tersesat di sebuah kampung yang tampak sepi. Jalanan gelap, hanya ada beberapa lampu minyak yang berkelip-kelip dari rumah-rumah penduduk. Abu Nawas mulai merasa ada yang aneh.
Tiba-tiba sekelompok orang bertubuh besar dengan wajah garang muncul dari balik pepohonan. Salah satu dari mereka yang tampak seperti pemimpin berteriak, "Berhenti! Siapa kau? Dan apa yang kau bawa?" Abu Nawas dengan tenang tanpa rasa takut tersenyum lebar. "Aku hanya seorang musafir biasa, Tuan. Tapi kebetulan aku membawa sesuatu yang sangat berharga." Mendengar kata sangat berharga, mata para begal langsung berbinar-binar. Pemimpin mereka mendekat sambil berkata, "Serahkan barang itu, atau kau tidak akan keluar dari kampung ini hidup-hidup." Abu Nawas dengan santai mengeluarkan sebuah kotak kecil dari tasnya. Kotak itu dihiasi kain berwarna emas, tampak seperti sesuatu yang mahal. "Inilah yang kalian cari," kata Abu Nawas sambil memperlihatkan kotak tersebut. "Namun barang ini sangat berbahaya jika kalian tidak tahu cara menggunakannya." Para begal bingung sekaligus penasaran. Salah satu dari mereka bertanya, "Apa itu? Mengapa berbahaya?" Abu Nawas berpura-pura serius. "Ini adalah pusaka yang hanya bisa dipegang oleh orang-orang yang berani. Jika kalian salah memegangnya, kalian akan terkena kutukan yang mengerikan." Para begal saling pandang. Pemimpinnya berkata, "Aku tidak percaya, buka kotaknya sekarang." Abu Nawas membuka kotak itu perlahan-lahan. Di dalamnya ternyata hanya ada sebuah bawang merah besar. "Bawang ini adalah bawang sakti," kata Abu Nawas. "Jika kalian menyentuhnya tanpa keberanian, kalian akan menangis tanpa henti selama 7 hari 7 malam. Para begal tertawa terbahak-bahak. "Ini hanya bawang merah. Kau pikir kami takut pada bawang?" Pemimpin begal merebut bawang itu dari tangan Abu Nawas. Begitu ia menyentuh bawang tersebut, Abu Nawas berteriak, "Kutukan dimulai!" Tentu saja karena itu bawang merah, mata pemimpin begal langsung terasa pedih. Ia mulai menangis bukan karena takut, tapi karena efek bawang tersebut. Melihat pemimpin mereka menangis, para begal lainnya menjadi panik. Sambil menangis, pemimpin begal berteriak, "Apa yang kau lakukan padaku, musafir licik?" Abu Nawas tersenyum lebar dan berkata, "Aku sudah bilang, hanya orang yang benar-benar berani yang bisa menyentuhnya. Kau harus merenungkan keberanianmu selama 7 hari 7 malam." Saat para begal sibuk mengurus pemimpin mereka yang terus menangis, Abu Nawas dengan cepat mengambil langkah 1000 dan kabur dari kampung tersebut. Keesokan harinya, Abu Nawas sampai di kota dengan selamat dan menceritakan pengalamannya kepada sahabat-sahabatnya. Mereka semua tertawa terbahak-bahak mendengar cara cerdik Abu Nawas mengelabui para begal. Kisah selanjutnya. Dikisahkan di sebuah desa ada ulama yang dikenal sering mengelola kuburan keramat. Dia mengklaim bahwa kuburan tersebut memiliki berkah luar biasa, sehingga siapapun yang datang berziarah harus memberikan sedekah untuk mendapatkan berkah. Banyak orang percaya, sehingga ulama tersebut mendapatkan banyak uang dari sedekah para peziarah. Abu Nawas yang sering mendengar cerita ini merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Dengan pakaian lusuh dan wajah serius, Abu Nawas menyamar sebagai seorang peziarah miskin yang ingin mendapatkan berkah dari kuburan tersebut. Abu Nawas mendekati ulama itu dengan wajah memelas. "Pak Kiai, saya dengar kuburan ini penuh berkah. Apakah benar?" tanya Abu Nawas dengan nada penuh harap. Ulama itu tersenyum lebar. "Benar sekali, anakku. Berdoa di sini bisa membawa rezeki, menyembuhkan penyakit, dan menghapus dosa. Tapi untuk mendapatkan keberkahan itu, kamu harus memberikan sedekah seikhlasnya." Abu Nawas mengangguk. "Tapi saya tidak punya uang, Pak Kiai. Apakah saya tetap bisa berdoa di sini?" Ulama itu mengerutkan dahi. Kalau begitu, doamu mungkin tidak sekuat mereka yang bersedekah. Tapi cobalah saja." Abu Nawas pura-pura bersedih. "Pak Kiai, bolehkah saya menginap di sini semalam? Saya ingin berdoa hingga mendapatkan petunjuk." Ulama itu berpikir sebentar lalu mengizinkan. "Baiklah, tapi jangan membuat masalah di sini." Malam itu Abu Nawas mulai menjalankan rencananya. Dia diam-diam menggali lubang di belakang kuburan dan memasukkan suara-suara aneh dari dalam lubang tersebut. Dia juga membuat bayangan menyeramkan dengan obor dan kain. Ketika pagi tiba, para peziarah mulai berdatangan. Tiba-tiba suara gemuruh terdengar dari kuburan keramat itu. "Berhenti memberikan uang, berikan hanya doa yang tulus." Para peziarah ketakutan. "Astagfirullah, kuburan ini benar-benar berbicara."
Ulama itu panik. Tidak mungkin, kuburan tidak berbicara. Tapi suara itu terus terdengar. Berhenti memanfaatkan nama kuburan untuk bisnis. Orang-orang mulai memandang ulama itu dengan curiga. Pak Kiai, apa maksud suara ini? Apakah Anda telah memanfaatkan kami selama ini? Ulama itu gugup dan mencoba membantah. Tetapi Abu Nawas keluar dari tempat persembunyiannya. Wahai semua orang, suara itu adalah peringatan. Jangan mudah percaya pada orang yang memanfaatkan iman kalian untuk kepentingan pribadi. Ulama itu akhirnya mengakui perbuatannya karena tekanan dari para peziarah. Mereka marah dan meminta kembali uang sedekah mereka. Sementara itu, Abu Nawas tertawa kecil sambil pergi dari tempat itu. Sejak saat itu, kuburan keramat tersebut tidak lagi dijadikan alat bisnis. Abu Nawas kembali menjadi pahlawan desa itu dengan kecerdasannya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Raja Harun al-Rasyid mendengar kabar dari utusan asing bahwa sebuah kota besar di negeri bernama Los Angeles, Amerika Serikat dilanda kebakaran hebat. Raja Harun al-Rasyid yang ingin menunjukkan kemurahan hati kerajaannya memutuskan untuk membantu. Namun bukannya mengirim pasukan pemadam kebakaran, Raja malah memanggil Abu Nawas ke istana. Wahai Abu Nawas, engkau adalah orang paling cerdik di negeri ini. Aku memerintahkan kamu untuk pergi ke Los Angeles dan memadamkan kebakaran di sana. Mereka membutuhkan bantuan segera, titah Baginda Raja. Abu Nawas tercengang. Paduka, hamba ini hanya rakyat kecil, bukan petugas pemadam kebakaran. Bagaimana mungkin hamba bisa memadamkan api di kota besar seperti itu? Namun Raja Harun tersenyum licik. Aku tahu engkau punya akal yang luar biasa. Lakukan apapun yang diperlukan, asal api itu padam. Kalau tidak berhasil, jangan pulang ke negeriku. Mau tak mau, Abu Nawas menyanggupi perintah tersebut. Dengan berat hati, ia naik ke kapal menuju Los Angeles, Amerika Serikat. Setibanya di sana, ia disambut oleh wali kota Los Angeles yang wajahnya tampak penuh harapan. Abu Nawas, kami sangat bersyukur kau datang. Apa rencanamu untuk memadamkan kebakaran ini? Abu Nawas berpikir keras. Tiba-tiba ia mengeluarkan sehelai kertas dari sakunya dan berkata, pertama-tama, saya butuh daftar nama semua orang di kota ini. Wali kota bingung, untuk apa daftar nama itu, wahai Abu Nawas? Abu Nawas menjawab dengan tenang, saya akan menulis undangan resmi kepada api, agar keluar dari kota ini. Jika kita memintanya dengan sopan, mungkin api akan mengerti dan pergi dengan damai. Orang-orang di sana mulai berbisik, orang ini waras atau tidak? Namun karena putus asa, wali kota setuju. Setelah menulis undangan untuk api, Abu Nawas berjalan menuju lokasi kebakaran. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan berteriak, wahai api, aku Abu Nawas, mengundangmu untuk meninggalkan kota ini dan pindah ke tempat yang tidak mengganggu siapapun. Tentu saja api tidak peduli dan tetap menyala. Melihat ini, Abu Nawas pura-pura berpikir keras lagi. Lalu ia berkata kepada wali kota, jika cara ini tidak berhasil, aku punya cara yang lain. Kita harus mengalahkan api dengan sesuatu yang lebih besar darinya. Apa itu? Tanya wali kota dengan antusias. Lebih banyak api, jawab Abu Nawas santai. Semua orang terkejut. Apa maksudmu? Abu Nawas menjelaskan, jika kita membakar seluruh kota, api itu akan kehilangan tujuan. Tidak ada lagi yang bisa dibakar, maka api akan padam dengan sendirinya. Wali kota hampir pingsan mendengar ide gila tersebut. Tidak, itu bukan solusi Abu Nawas. Abu Nawas pun tertawa. Aku hanya bercanda, tapi lihat, kalian semua tertawa, meskipun sedang dalam situasi sulit. Itu yang aku maksud. Kita tetap kompak dan saling mendukung. Kita bisa menghadapi kebakaran ini bersama-sama. Akhirnya dengan bantuan Abu Nawas, warga Los Angeles dan petugas kebakaran bekerja sama memadamkan api secara terorganisasi. Mereka menyelamatkan kota itu tanpa perlu mengundang api atau membakar semuanya. Setelah kebakaran berhasil dipadamkan, wali kota bertanya, Abu Nawas, kenapa kau memberikan solusi aneh-aneh di awal tadi? Abu Nawas tersenyum, karena terkadang di tengah kepanikan manusia perlu tertawa agar bisa berpikir jernih.
Dan sekarang, lihatlah hasilnya. Ketika Abu Nawas pulang ke negerinya, Raja Harun al-Rasyid menyambutnya dengan senyuman. Bagaimana hasilnya, Abu Nawas? Abu Nawas menjawab sambil tertawa. Paduka, api itu akhirnya pergi setelah kami memberikan undangan khusus. Tapi jangan tanya undangan macam apa. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari seorang pandita dari India datang ke istana Raja Harun al-Rasyid. Ia terkenal pandai berdebat dan ingin menguji kecerdasan orang-orang di negeri Baghdad. Dengan penuh percaya diri, ia berkata di hadapan raja dan para ulama, "Wahai raja, tahukah engkau bahwa Ka'bah sebenarnya adalah milik agama kami, agama Hindu?" Seluruh ruangan mendadak hening. Para ulama melotot tak percaya, bahkan raja pun terkejut. Tapi sebelum raja sempat berbicara, Abu Nawas yang duduk di sudut ruangan tersenyum dan maju ke depan. "Wahai pandita, apa alasanmu mengatakan Ka'bah milik agama Hindu?" tanya Abu Nawas dengan santai. Sang pandita tersenyum puas, mengira ia bisa memenangkan perdebatan ini dengan mudah. Ia menjawab, "Ka'bah adalah bangunan berbentuk kubus. Dalam ajaran kami, dewa-dewa kami juga disembah dalam kuil berbentuk kubus. Itu berarti Ka'bah adalah tempat ibadah kami." Mendengar itu, Abu Nawas hanya mengangguk-angguk sambil tersenyum. Lalu ia berkata, "Wahai pandita, aku paham sekarang. Jadi menurutmu sesuatu yang mirip berarti milik yang satu sama lain?" Pandita mengangguk dengan penuh keyakinan. "Benar sekali. Karena Ka'bah mirip dengan kuil Hindu, maka ia milik agama kami." Abu Nawas tertawa kecil lalu berkata, "Baiklah kalau begitu, aku punya pertanyaan untukmu. Bukankah di India ada banyak sungai dan di Baghdad juga ada sungai? Lalu apakah Baghdad juga milik India?" Pandita itu terdiam, tapi ia tetap bersikeras. "Itu berbeda, aku berbicara tentang bentuk bangunan." Abu Nawas mengangguk lalu bertanya, "Baiklah, di India ada banyak sapi dan di Baghdad juga ada sapi. Apakah itu berarti semua sapi di Baghdad adalah milik India?" Pandita mulai gelisah. "Tidak begitu," jawabnya dengan gagap. Abu Nawas tersenyum lebar. "Jadi, kalau ada dua benda yang mirip, itu tidak berarti satu milik yang lain, bukan?" Pandita mulai berkeringat, tapi Abu Nawas belum selesai. "Sekarang dengarkan baik-baik, wahai Pandita. Jika aku memakai jubah panjang seperti milikmu, apakah itu berarti aku adalah pendeta Hindu?" Pendeta semakin bingung dan akhirnya berkata, "Tentu saja tidak." Lalu Abu Nawas berkata dengan tenang, "Begitu pula dengan Ka'bah. Walaupun bentuknya mirip dengan kuilmu, itu bukan berarti ia milik agamamu. Ka'bah sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim, jauh sebelum agama Hindu lahir. Itu adalah rumah ibadah bagi umat Islam, bukan milik siapapun selain Allah." Seluruh ruangan bersorak, tertawa, dan bertepuk tangan untuk Abu Nawas. Sang raja pun tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Pandita, engkau datang dengan penuh percaya diri, tapi pulang dengan kepala pusing karena Abu Nawas." Sang pandita hanya bisa menunduk malu, dan akhirnya pamit dengan wajah merah padam. Sementara itu, Abu Nawas menikmati kemenangan dan menikmati makanan lezat dari dapur istana. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari pagi-pagi buta, istana diguncang kabar mengejutkan. Peti emas kerajaan hilang dari ruang perbendaharaan. Padahal ruangan itu dikawal ketat, dikunci 3 lapis dan hanya orang-orang tertentu yang boleh masuk. Raja Harun al-Rasyid sampai menyiram kopinya ke jenggot karena kaget. Siapa pencurinya? Para menteri mulai menuding satu sama lain. Namun seperti biasa tak satu pun yang mengaku. Tak lama kemudian sang raja memanggil si satu-satunya orang yang bisa menyelesaikan masalah pelik ini, Abu Nawas. Abu Nawas datang dengan santai, membawa sebuah tongkat, segumpal kemenyan, dan sebuah toples kosong. "Untuk apa kau bawa toples dan tongkat, Abu Nawas?" tanya raja curiga. "Yang mulia, saya yakin ini bukan ulah manusia biasa, tapi hantu korupsi," jawab Abu Nawas serius. "Hantu korupsi?" Para pejabat mulai saling melirik. Beberapa sudah mulai berkeringat. Abu Nawas menjelaskan, "Hantu korupsi hanya datang jika ada yang membuka pintu gudang emas dengan niat tamak. Ia tidak mencuri sendiri, tapi merasuki manusia dan membuat mereka menyimpan emas di tempat-tempat yang tak terlihat."
Raja mengangguk-angguk antara percaya dan bingung. Abu Nawas memimpin upacara pengusiran hantu korupsi di aula istana. Ia menyuruh semua pejabat berkumpul melingkar. Lalu ia menyuruh mereka meletakkan tangan di atas toples kosong sambil menutup mata. Barang siapa yang pernah disentuh hantu korupsi, maka tangannya akan terasa panas saat menyentuh toples ini. Satu persatu pejabat maju, tapi saat tangan mereka hampir menyentuh toples, hampir semua menarik tangannya kembali dan pura-pura bersin, batuk, atau tiba-tiba sakit perut. Abu Nawas tersenyum lebar. Ia menunjuk 3 orang yang tidak menyentuh toples. Yang mulia, mereka inilah yang kemungkinan besar dirasuki hantu itu, karena hanya yang bersalah yang takut panas. Padahal toples ini kosong belaka. Raja langsung memerintahkan penjaga menangkap 3 pejabat itu. Saat diinterogasi, mereka pun akhirnya mengaku mencuri emas kerajaan dan menyembunyikannya di bawah tempat tidur, di dalam kendi bunga, bahkan di balik dinding perpustakaan. Salah satu pejabat berseru, "Kami takut hantu korupsi betulan, Tuan Abu Nawas. Saya semalam mimpi dikejar emas bercakar." Abu Nawas tertawa sampai hampir terjatuh dari kursinya. Raja menghadiri Abu Nawas dengan sekantung dinar dan bertanya, "Dari mana kau tahu mereka bersalah?" Abu Nawas menjawab, "Karena hantu korupsi tidak menyerang yang miskin, tuanku, tapi mereka yang berpura-pura sibuk bekerja, padahal sedang menimbun kekayaan diam-diam." Raja tertawa geli dan mulai menyusun peraturan baru. Setiap pejabat yang takut toples kosong akan diberi cuti panjang tanpa gaji. Dikisahkan suatu pagi, Raja Harun al-Rasyid sedang duduk di taman istana bersama para penasehatnya. Namun, ia merasa bosan. Untuk menghibur diri, ia memanggil Abu Nawas, si cerdik yang selalu bisa membuat suasana menjadi menarik. Ketika Abu Nawas tiba, Raja menyapanya dengan senyum licik. "Abu Nawas, aku punya pertanyaan untukmu. Katakan padaku, berapa tinggi badan para nabi Allah? Bisakah kau menjawabnya dengan tepat?" Abu Nawas yang selalu tenang menghadapi pertanyaan Raja tersenyum kecil. Ia tahu Raja pasti ingin mengujinya dengan pertanyaan yang sulit. Namun ia tetap menjawab dengan gaya khasnya. "Baginda," kata Abu Nawas sambil membungkuk hormat, "tinggi badan para nabi Allah pasti sesuai dengan tugas dan keperluan mereka." Raja mengangkat alis. "Apa maksudmu?" Abu Nawas menjelaskan, "Nabi Adam, sebagai manusia pertama yang menghuni bumi, tentu harus tinggi dan besar. Maka tingginya mencapai langit ke-7. Raja tertawa kecil lalu bertanya lagi, "Lalu bagaimana dengan Nabi Nuh?" Abu Nawas tersenyum. "Nabi Nuh membangun kapal besar untuk menyelamatkan umatnya dari banjir. Jadi beliau pasti tinggi, tapi tidak setinggi Nabi Adam, mungkin setinggi tiang kapal." Raja mulai tertarik, tetapi ia tetap ingin menjebak Abu Nawas. "Bagaimana dengan Nabi Musa?" "Nabi Musa adalah pemimpin yang membawa umatnya melewati Laut Merah," jawab Abu Nawas tanpa ragu. "Maka beliau cukup tinggi untuk melihat seluruh umatnya dari kejauhan, tapi tidak sampai menenggelamkan dirinya di laut." Raja semakin penasaran dan mulai mempersulit Abu Nawas. "Kalau begitu, bagaimana dengan tinggi Nabi Muhammad?" Abu Nawas tersenyum bijak. "Baginda, Nabi Muhammad adalah teladan sempurna bagi umat manusia. Tingginya cukup sedang, sehingga semua orang merasa nyaman di dekatnya. Tidak terlalu tinggi untuk membuat orang merasa kecil, dan tidak terlalu pendek untuk membuatnya terabaikan." Raja terdiam sejenak lalu tertawa keras. "Jawabanmu sangat licik, Abu Nawas, tapi aku belum selesai. Apa buktimu bahwa semua jawabanmu benar?" Abu Nawas dengan santai menjawab, "Baginda, kalau aku harus membuktikan tinggi badan para nabi, maka Baginda harus membuktikan bahwa pertanyaan Baginda masuk akal. Apakah Baginda pernah melihat para nabi secara langsung?" Raja terkejut dan tidak bisa menjawab. Para penasihatnya pun ikut tertawa pelan, menyadari kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas melanjutkan dengan santai, "Baginda, tinggi badan para nabi bukanlah hal penting untuk kita ketahui. Yang lebih penting adalah tinggi akhlak dan keteladanan mereka, yang menjadi inspirasi bagi umat manusia."
Raja akhirnya mengangguk tersenyum puas. Seperti biasa Abu Nawas, kau berhasil membuatku kagum sekaligus bingung. Kau memang yang paling cerdik. Kisah selanjutnya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas sedang berjalan-jalan di hutan untuk mencari ilham. Namun karena terlalu asik berpikir, ia malah tersesat jauh ke dalam hutan yang sangat lebat. Ia berusaha mencari jalan keluar, tetapi yang ditemukan justru sebuah gua besar dengan pintu gerbang emas bertuliskan "Selamat datang di kerajaan ular". Astagfirullah, jangan-jangan ini tempat ular raksasa, gumam Abu Nawas dengan wajah pucat. Namun karena rasa penasarannya lebih besar daripada ketakutannya, ia melangkah masuk. Begitu memasuki gua, tiba-tiba tanah di bawah kakinya bergoyang, dan ia terjatuh ke dalam lubang yang dalam. Saat membuka mata, Abu Nawas mendapati dirinya dikelilingi oleh manusia yang aneh. Mereka memiliki tubuh manusia, tetapi wajah mereka seperti ular. Loh, ini mimpi atau kenyataan? Gumamnya sambil mengucek mata. Seorang pria berbadan besar dan bersisik emas mendekatinya. "Kau siapa, orang asing? Kenapa masuk ke kerajaan kami?" tanyanya dengan suara mendesis. "Saya hanya pejalan kaki yang tersesat," jawab Abu Nawas dengan hati-hati. Sang Raja Ular yang duduk di sebelah sana bertatakan batu permata tersenyum lebar. "Baiklah, karena kau telah datang ke sini, kau harus menerima hukuman atau hadiah." "Hadiah? Tentu saja," jawab Abu Nawas tanpa pikir panjang. "Tepat, hadiahmu adalah menikahi 100 wanita cantik di kerajaan kami," seru Raja Ular. Mata Abu Nawas langsung terbelalak. "Hah? Saya harus menikahi 100 wanita?" "Ya, di sini ada banyak wanita cantik yang butuh suami. Mereka akan mengurusmu seumur hidup." Abu Nawas berpikir sejenak. Di satu sisi, menikah dengan 100 wanita terdengar seperti impian semua pria. Tapi di sisi lain, bagaimana ia bisa mengurus mereka semua? Ia bahkan kesulitan mengurus dirinya sendiri. Tiba-tiba Abu Nawas mendapat ide. Ia berdiri tegak dan berkata, "Wahai Raja Ular, saya sangat senang dan terhormat menerima hadiah ini. Tapi izinkan saya jujur, saya memiliki penyakit aneh." "Penyakit apa?" tanya Raja Ular curiga. "Setiap kali saya menikah, istri saya akan berubah menjadi kodok dalam semalam." Raja Ular dan para wanita cantik langsung saling pandang dengan wajah ngeri. "Tidak mungkin," seru salah satu wanita. "Ya, sungguh, sudah banyak yang menjadi korban. Jika kalian ingin menikah denganku, siap-siap saja menjadi kodok esok pagi," jawab Abu Nawas dengan wajah serius. Dalam sekejap, seluruh wanita cantik itu menjerit ketakutan dan melarikan diri. Bahkan Raja Ular sendiri pun mundur perlahan. "Kami tidak ingin mengambil risiko. Lebih baik kau segera pergi dari sini," kata Raja Ular. Tanpa membuang waktu, Abu Nawas langsung berlari keluar dari kerajaan ular dan akhirnya kembali ke desanya dengan selamat. Sejak saat itu, ia semakin percaya bahwa kecerdikan lebih berharga daripada keberuntungan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan di kota Baghdad ada seorang pria licik dan tamak bernama Abu Jahil. Meskipun namanya mirip dengan tokoh zaman dahulu, kelakuannya lebih parah. Ia selalu iri dengan kecerdikan Abu Nawas dan ingin menyingkirkannya. Suatu hari, Abu Jahil mendengar kabar bahwa ada seorang dukun sakti yang bisa membuat seseorang menjadi kaya raya, dengan syarat harus memberikan tumbal manusia cerdik. Siapa orang paling cerdik di Baghdad? Tentu saja Abu Nawas, pikir Abu Jahil sambil tertawa jahat. Ia pun segera menemui dukun tersebut. Abu Jahil mendekati Abu Nawas dengan wajah penuh senyum palsu. "Sahabatku Abu Nawas, aku ingin berbagi keberuntungan. Aku menemukan sebuah gua berisi harta karun, tapi aku butuh bantuanmu untuk membawanya." Abu Nawas yang sudah terbiasa dengan tipu daya merasa curiga, namun ia tetap pura-pura tertarik. "Wah, tentu saja, aku suka harta karun. Ayo, kita pergi," katanya sambil tersenyum. Mereka pun berangkat ke dalam hutan, menuju gua yang sudah disiapkan oleh Abu Jahil dan si dukun. Begitu Abu Nawas masuk ke dalam gua, tiba-tiba pintu gua ditutup dengan batu besar. Dari luar, Abu Jahil berteriak, "Tinggallah di situ Abu Nawas. Sebentar lagi kau akan menjadi tumbal pesugihan, dan aku akan jadi orang terkaya di Baghdad."
Abu Nawas yang terjebak di dalam gua tidak panik. Ia malah duduk santai sambil berpikir. Tak lama kemudian, ia melihat kelelawar berterbangan di dalam gua. Kalau kelelawar bisa keluar, berarti ada jalan rahasia. Dengan mengikuti arah kelelawar terbang, Abu Nawas menemukan celah kecil yang tembus keluar gua. Dengan sedikit usaha, ia berhasil keluar dari perangkap tersebut. Kemudian, ia mengambil jalan pintas dan menyamar sebagai hantu dengan menggunakan kain putih dan tanah di wajahnya. Lalu, ia muncul di depan Abu Jahil dan dukun tepat saat mereka sedang menunggu pesugihan bekerja. "Wahai Abu Jahil, aku adalah arwah Abu Nawas yang kau jadikan tumbal," katanya dengan suara menyeramkan. Abu Jahil dan dukun itu langsung gemetar ketakutan. "Tolong, kami tidak bermaksud," teriak Abu Jahil sambil sujud ketakutan. Abu Nawas semakin mendekat dan berkata, "Sebagai balasan, aku akan mengambil semua hartamu dan membuatmu miskin." Tanpa pikir panjang, Abu Jahil dan dukun langsung lari terbirit-birit meninggalkan semua barang berharganya. Begitu mereka hilang dari pandangan, Abu Nawas tertawa kecil dan berkata, "Kadang cara terbaik melawan kejahatan adalah dengan menakuti-nakutinya." Akhirnya Abu Jahil gagal menjadi kaya, sementara Abu Nawas pulang dengan membawa pelajaran baru dan kisah lucu untuk diceritakan. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.